balik lagi sama aku Riani. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan semoga semua amalan ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga buat teman-teman semua yang kemarin-kemarin iktikaf di hari-hari terakhir malam ganjil di bulan Ramadan ini, ya semoga teman-teman mendapatkan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar gitu. Jadi teman-teman, di sini di malam menuju lebaran besok ini aku mau berbagi satu informasi yang buat aku cukup penting, yang harus diingat buat teman-teman gitu. Kapan sih waktu kita sebagai seorang pejuang GERD yang tepat untuk pergi ke dokter spesialis gitu, atau mungkin untuk melakukan yang namanya endoskopi ataupun kolonoskopi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada keluhan asam lambung atau juga GERD, pasti sering banget kayak mempertanyakan diri gitu. Aku perlu nggak ya ke dokter spesialis, atau mungkin aku perlu nggak ya yang namanya endoskopi kayak gitu kan. Dan di sini aku bakal ngejelasin dikit aja dari pengalaman aku pribadi gitu. Oke, buat aku pribadi ya teman-teman, kondisi teman-teman itu bisa menentukan teman-teman bisa ke dokter spesialis atau dokter umum untuk memeriksakan keadaan atau kondisi dari teman-teman sendiri gitu. Dan menurut aku pribadi, kalau misal kondisi teman-teman itu makin lama nggak ada perubahan, atau nggak makin lama bahkan makin memburuk dan lain sebagainya, kalian harus cepat-cepat ke dokter spesialis gitu. Karena ngapain kalian harus mengeluarkan uang banyak untuk pergi ke dokter umum kalau itu hanya untuk sekedar bolak-balik aja gitu. Gak ada hal yang mungkin membuat teman-teman itu stuck untuk yaudah pakai obat ini aja dan akhirnya sembuh gitu, enggak gitu. Jadi menurut aku teman-teman, tadi aku ngomong apa nih? Jadi menurut aku teman-teman, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat kapan teman-teman harus memeriksakan diri ke dokter spesialis penyakit dalam gitu, untuk atau enggak dalam mengatasi keluhan-keluhan yang ada di teman-teman itu sendiri perihal GERD dan juga anxiety gitu. Jadi yang pertama menurut aku, apabila teman-teman itu lama banget sembuh, lama banget sakit tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Dan ini tuh jadi salah satu kunci utama, yaitu harus segera mungkin ke dokter spesialis gitu. Karena kan dokter umum dengan dokter spesialis tentu saja berbeda gitu. Dokter umum punya keterbatasan wawasan mengenai pendalaman dari jenis penyakit asam lambung ini sendiri, karena kan yang namanya kenapa ada sendiri gitu loh dokter spesialis penyakit dalam gitu. Kenapa harus ada sendiri? Karena memang ini tuh kompleks banget kayak dokter-dokter spesialis yang lainnya gitu. Misal ada dokter spesialis paru, saraf, dan lain sebagainya gitu. Dan menurut aku teman-teman, emang lebih clear aja kalau teman-teman itu harus memeriksakan diri ke dokter spesialis gitu. Biar nanti itu hasilnya juga lebih spesifik gitu. Kalau mungkin menurut pengalaman aku ya, kalau mungkin teman-teman ingin memeriksakan diri ke dokter umum, nanti tuh jawabannya pasti bakal gak jauh-jauh dari yang namanya MAH gitu. Padahal emang nggak semua sih, tapi pengalaman aku pribadi itu banyak banget dokter kadang ngasih obat dan lain sebagainya itu asam lambung tuh hampir sama dengan MAH, padahal itu adalah penyakit yang bener-bener beda banget gitu teman-teman. Nah, selain itu, aku ada pengalaman, aku tuh pernah ke dokter umum memeriksakan kondisi aku gitu. Karena kan kita ada asam lambung, tentu aja banyak sensasi yang sebenarnya kalau orang awam nggak tahu tuh bakal kayak, masa sih ini dari lambung gitu? Masa sih ini dari dari GERD-nya gitu? Padahal kan sesak nafas itu harusnya dari paru-paru dan lain sebagainya gitu. Satu yang buat aku ke-trigger gitu, kayak dokter umum nggak tahu ya kalau ini salah satu dari gejala GERD gitu. Jadi aku tuh kayak mikir memang beda sih mungkin pengalamannya dari dokter umum dan juga dokter spesialis gitu. Waktu itu sih aku ngerasa kayak aku harus ke dokter spesialis karena dokter umum nggak begitu paham gitu. Emang nggak semua, tapi yang aku temuin kayak gitu teman-teman. Dokter umum tuh kayak nggak mungkin asam lambung ini bikin sesak nafas, bikin apalah gitu, gak mungkin, gak ada hubungannya lambung dengan itu. Padahal kalau kita ke dokter spesialis atau nggak ke ahlinya gitu, mereka ya tahu gitu kalau gejala-gejala yang aneh itu tuh ya asalnya dari asam lambung kayak gitu teman-teman. Jadi
kayak ada beberapa kerancuan dikit gitu loh dari antara dokter spesialis penyakit dalam dan dokter umum gitu. Jadi menurut aku lebih clear aja sih kalau ke dokter spesialis kayak gitu teman-teman. Selain itu rekomendasi aku untuk ke dokter spesialis adalah perihal obat ya, karena menurut aku sih gini teman-teman, aku pernah bolak-balik ke dokter umum dan dapatnya itu obat buat mah gitu. Aku kan juga sering ya sakit mah. Jadi aku hafal banget obat-obat untuk mah gitu, dan akhirnya pas periksa ke dokter umum dapatnya tuh obat mah gitu teman-teman. Aku tuh ngerasa kayak aku tuh gak mempan lagi minum obat mah. Aku pengen dosis yang lebih tinggi gitu, dan alhasil ketika aku periksa ke dokter spesialis dan akhirnya aku dapat obat-obat kayak lansoprazol, omeprazol, sucralfate dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ini tuh lebih ngefek gitu ke aku karena kan ya beda lah ya mungkin tingkatannya, karena kan sebelumnya mah gitu, jadi ke tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu GERD atau asam lambung kayak gitu. Nah selain itu, hal yang harus dipertimbangin teman-teman buat periksa ke dokter spesialis penyakit dalam adalah kalau kondisi teman-teman tuh bener-bener semakin lama semakin drop gitu, atau mungkin bisa jadi kayak BB-nya terus turun drastis, terus juga ada gejala-gejala lain yang tambah berat gitu, atau mungkin ada teman-teman di sini yang usianya tuh udah usia lanjut gitu, misalnya usia 40 ke atas gitu kan, rawannya ya namanya komplikasi, pasti ada penyakit-penyakit lain, mungkin ada penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit asam urat dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut aku penting banget buat teman-teman sendiri kalau dalam keadaan yang aku sebutin tadi, periksa ke dokter spesialis penyakit dalam, karena kan bisa dicek nanti yang namanya apa tuh tes darah dan lain sebagainya, itu penting banget, atau enggak EKG kayak gitu teman-teman, diperiksa nanti tentang jantungnya, kesehatan yang berhubungan dengan nanti ada hubungannya apa enggak gitu dengan asam lambung itu sendiri kayak gitu teman-teman. Selain itu adalah ada satu hal lagi yang perlu kalian pertimbangin untuk ke dokter spesialis penyakit dalam tentang kondisi kalian. Dan hal ini tuh yang bener-bener penting banget, atau enggak harus banget teman-teman lakuin kalau kondisi teman-teman tuh bener-bener drop. Yang pertama adalah teman-teman udah ngerasain yang namanya BAB-nya itu BAB darah gitu, berwarna hitam gitu. Dan pada waktu aku periksa ke dokter umum waktu itu, karena aku pernah pendarahan ya teman-teman waktu itu, nanti aku ceritain gimana kronologi aku pendarahan pas aku kena asam lambung. Jadi ciri-cirinya pendarahan yang perlu banget untuk dilarikan ke IGD, dilarikan ke dokter spesialis penyakit dalam, yaitu pendarahan itu tuh atau enggak tinja kita tuh warnanya hitam pekat banget, bukan merah segar, bukan merah darah gitu, tapi hitam pekat ya teman-teman. Dan warnanya itu kalau kalau hitam ya hitam terus gitu, enggak pertama hitam terus mungkin maaf ya aku bahas kayak gini, dan dari hitam mungkin coklat gitu ya, enggak teman-teman, jadi kayak tinja kalian tuh hitam semuanya gitu. Terus juga teksturnya lembek banget, kayak teman-teman tahu gak sih yang namanya petis kayak gitu teman-teman. Masih ada bentar ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan dari aku yang buat teman-teman tuh melek lagi kalian harus kemana gitu. Dilihat dari kondisi teman-teman itu sendiri, kalian tuh perlu nggak sih ke dokter spesialis atau cukup banget ke dokter umum kayak gitu. Berdasarkan pengalaman aku pribadi sih, aku rekomendasiin teman-teman kalau emang bener-bener kena GERD dan juga asam lambung kalian tiap kambuh, atau mungkin pas parah-parahnya lah gitu, kalian harus pergi yang namanya dokter spesialis gitu, karena mereka lebih tahu banget kondisi kita tuh kayak gimana gitu. Dan nggak semua dokter umum tuh paham gitu tentang asam lambung itu sendiri gitu, karena berdasarkan pengalaman aku pribadi gitu ya teman-teman, dokter umum tuh ada yang gimana ya, kayak rancu gitu, ini tuh hampir sama kayak mah gitu dan lain sebagainya kayak gitulah. Jadi menurut aku kalau kondisi teman-teman misal lama sembuh ataupun tambah parah, nggak ketemu solusinya karena nggak sembuh-sembuh dan lain sebagainya, teman-teman wajib banget untuk ke dokter spesialis gitu. Apakah harus endoskopi kak? Ya dilihat dulu gitu kondisinya teman-teman itu mengharuskan nggak sih untuk yang namanya endoskopi gitu. Kalau memang keadaannya darurat banget dan perlu dilakukan endoskopi, ya mau nggak mau harus endoskopi. Tapi aku berharap teman-teman yang sakit dan yang lihat video ini insya Allah sembuh tanpa endoskopi gitu. Dan mungkin ada teman-teman yang udah pernah
ada pengalaman endoskopi bisa sharing di kolom komentar di bawah gitu. Oke, jadi itu aja dari aku tentang sharing aku mengenai penting gak sih periksa ke dokter spesialis gitu, apa ke dokter umum udah cukup untuk mengatasi GERD dan juga asam lambung gitu. Ingat nih, asam lambung dan asam lambung atau GERD ini sendiri kondisinya satu tingkat lebih kronis dari MAH. Jadi mah itu nggak ada papanya gitu. Kita tuh udah bener-bener kena sakit kronis gitu dan harus bener-bener diatasin. Tapi penyakit kronis itu tuh insya Allah nggak bahaya karena memang bisa diatasi gitu teman-teman. Hanya saja gejala dan lain sebagainya itu banyak banget dan bikin kita kesiksa kayak gitu. Jadi itu tadi penjelasan dari aku tentang dokter spesialis atau dokter umum kita untuk periksain penyakit GERD atau asam lambung kita itu sendiri. Terserah teman-teman kayak gimana. Semoga dapat pencerahan dikit dari aku tadi. Dan itu tadi, apabila ada yang kurang paham karena aku ngomongnya belepotan banget, ini tuh mendadak banget aku bikin videonya ya. Jadi teman-teman bisa tanyain beberapa pertanyaan di kolom komentar di bawah, insya Allah bakal aku jawab gitu. Insya Allah bakal aku jawab kalau aku lihat ya. Kalau misal teman-teman greget kok komentar aku nggak dibalas ya sama Karyani gitu, tinggal komen lagi aja, Kak balas dong gitu, insya Allah aku balas secepatnya. Oke, jadi itu aja penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan aku mohon maaf banget, dan sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Selamat merayakan Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dengan sukacita dan penuh dengan kedamaian. Jangan lupa, aku minta teman-teman yang nonton video ini kirim doa kita buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Mereka sekarang di keadaan hari raya Idul Fitri yang kalau di sini penuh dengan sukacita, mereka di sana masih penuh dengan perjuangan yang bener-bener harus harus ekstra buat ngelawan yang namanya Israel itu. Aduh, gimana sih, pokoknya aku minta doanya saudara-saudara kita umat muslim yang ada di Palestina. Sebenarnya gak harus seiman, ini kan juga kemanusiaan gitu. Kita harus kirim doa dan juga bantuan buat mereka semua gitu, karena ini tuh bukan lagi hal sepele gitu. Mereka butuh kita gitu. Paling nggak kalau kita nggak bisa ngasih apa-apa, kita kirim doa gitu. Oke, itu aja pesan dari aku. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel aku biar selanjutnya lebih bisa berkembang. Dan itu aja dari aku. Selamat malam dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye bye.